Kalau saya bilang, gagal juara AFF 2026 mungkin bukan mimpi buruk terbesar bagi timnas Indonesia. Kedengarannya berlebihan, tapi justru itulah kenyataannya. Karena untuk pertama kalinya, timnas Indonesia datang ke AFF dengan satu ancaman yang belum pernah sebesar ini. Ancaman yang bukan datang dari Vietnam, bukan dari Thailand, bahkan bukan dari Malaysia, melainkan dari timnas Indonesia sendiri. Turnamen ini bisa mengubah siapa yang menjadi pemain utama, bisa membuat beberapa pemain kehilangan tempatnya, bahkan bisa menentukan siapa yang akan menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Mari kita bahas. Beberapa jam yang lalu, John Herdman mengumumkan daftar sementara pemain untuk training camp menuju AFF 2026. Menariknya, bukan hanya pemain Liga Indonesia yang dipanggil, tetapi juga 5 pemain yang berkarir di luar negeri, termasuk Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner. Sekilas, kabar ini terlihat biasa saja, tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada pesan yang sangat jelas. John Herdman tidak sedang mencari 11 pemain terbaik, dia sedang mencari skuad terbaik. Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. AFF 2026 memang bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub tidak wajib melepas pemainnya. Situasi itu membuat tidak semua pemain abroad dijamin bisa tampil sepanjang turnamen. Karena itulah, Herdman harus menyiapkan lebih dari satu skenario. Kalau semua pemain abroad bisa bergabung, timnas Indonesia akan semakin kuat. Kalau ada yang tidak bisa bergabung, timnas tetap harus siap bersaing. Disinilah AFF berubah menjadi turnamen yang jauh lebih penting daripada yang dibayangkan banyak orang. Ini bukan hanya soal mengejar trofi. Ini adalah ajang pembuktian. Bayangkan, ada seorang pemain lokal yang sebelumnya hanya menjadi pelapis. Lalu di AFF dia tampil luar biasa, mencetak gol, memberikan assist, atau menjadi pemain terbaik di setiap pertandingan. Apakah setelah itu pelatih akan dengan mudah mengembalikannya ke bangku cadangan? Belum tentu, karena dalam sepak bola, performa bisa mengalahkan reputasi. Sebaliknya, kalau ada pemain yang gagal memanfaatkan kesempatan ini, risikonya juga besar. Dia bisa kehilangan kepercayaan pelatih, bisa tergeser oleh pemain lain, dan mungkin harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Itulah mengapa, menurut saya, AFF 2026 bukan sekadar turnamen regional. Ini adalah seleksi terbesar di era John Herdman. Karena setiap menit bermain akan menjadi penilaian. Setiap kesalahan akan dicatat, dan setiap pemain sedang memperebutkan satu hal yang sama, tempat di timnas Indonesia. Jadi ketika AFF nanti dimulai, jangan hanya fokus pada skor akhir. Jangan hanya menghitung berapa gol yang dicetak Indonesia, tetapi lihat siapa pemain yang benar-benar mampu memanfaatkan kesempatan. Karena bisa jadi bintang baru timnas Indonesia lahir dari turnamen ini. Dan bisa juga ada pemain yang selama ini kita anggap tidak tergantikan, justru mulai kehilangan tempatnya. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang paling wajib membuktikan diri di AFF 2026? Tulis nama pemainnya di kolom komentar beserta alasannya. Kalau kalian suka pembahasan timnas Indonesia yang membahas sisi yang jarang diangkat media lain, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap hari akan ada analisis terbaru seputar timnas Indonesia yang dikemas lebih dalam, bukan sekadar menyampaikan berita. Sampai jumpa di video berikutnya.